Martial Peak 3217. Pada tingkat terendah dari pavilion teknik kultivasi, wanita berpakaian istana yang memanggil Ji Yao sebagai bibi bela diri mendongak dengan ekspresi khawatir. Baru saja, dia sepertinya samar-samar mendengar pertengkaran. Pavilion teknik budidaya telah dibersihkan dan sekarang, selain dia, hanya Ji Yao dan Yang Kai yang tersisa. Pertengkaran itu pasti disebabkan oleh mereka berdua, tetapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar begitu keras sehingga dia bahkan bisa mendengarnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Palace Master yang adalah dermawan besar untuk Ice Heart Valley, dan dia juga mendengar bahwa Martial BBG memiliki hubungan yang baik dengan Palace Master yang Martial BBG telah menghilang selama bertahun-tahun, dan Palace Master yang telah membawanya kembali dengan selamat. Karena itu masalahnya, bagaimana bisa ada perselisihan? Dia ingin menyelidiki, tetapi dia takut bertemu sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, jadi dia ragu-ragu. Untungnya, pertengkaran itu datang dan pergi dengan cepat, jadi tidak ada gerakan sama sekali, memungkinkannya untuk sedikit rileks. Mendengarkan dengan cermat, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum melanjutkan untuk menjaga pintu, diam-diam berdoa agar tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sesuatu telah benar-benar terjadi di lantai 8 pavilion teknik. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak berpengalaman seperti Ji Yao menjadi lawan Yang Kai? Sebelum dia bisa melakukan apapun, Yang Kai melingkarkan lengannya di pinggangnya dan mencium bibir merahnya untuk sementara waktu. Seluruh tubuh Ji Yao menjadi lemas dan dia kehilangan semua kekuatannya. Jika bukan karena Yang Kai memegang pinggangnya dengan satu tangan, dia akan langsung pingsan. Napasnya cepat, dadanya naik turun, pipinya terbakar. Yang Kai tidak lagi puas hanya dengan sedikit rasa. Sebagai gantinya, dia membuka mulut Ji Yao dan meraih lidah lembutnya, mencicipinya dengan sembarangan. Ji Yao menangis pelan dan terkejut, tidak pernah menyangka dirinya akan mengeluarkan suara yang begitu aneh. Suara ini juga membangunkannya dari linglung, matanya melebar saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong Yang Kai menjauh. Berbalik, dia meninggalkan pelukan Yang Kai dan bersandar di dinding, terengah-engah seperti ikan yang baru saja melompat ke pantai. Yang Kai memukul bibirnya ketika dia mengingat tentang perasaan yang baru saja dia alami sebelum menyeringai padanya, aku sudah mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ji Yao menutupi dadanya dengan satu tangan, seolah-olah jantungnya akan melompat keluar jika dia tidak melakukan ini. Kemerahan di wajahnya belum hilang dan matanya yang indah dipenuhi air mata saat dia mencibir, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Apa? Yang Kai tercengang. Sial, seorang wanita melemparkan dirinya ke arahmu dan kamu tidak bisa menolak. Ji Yao berkata dengan penuh kebencian. Apakah kamu menyalahkanku? Yang Kai terdiam, berpikir pada dirinya sendiri, apakah ini bukan salahmu? Jika kamu tidak seperti itu, mengapa saya menjadi seperti ini? Lagi pula aku laki-laki. Ji Yao berkata dengan dingin, kebenaran ada di depanmu masih ingin menyangkalnya. Mata Yang Kai terkulai ketika beberapa helai rambut hitam jatuh dari dahinya, menyembunyikan ekspresinya saat dia dengan ringan bertanya, Saudari Junior Yao, apakah kamu mencoba membuktikan maksud kamu? Ji Yao menjawab, ya. Yang Kai mendongak dan menyeringai jahat, Saudari Junior Yao, kamu cukup berani, tidakkah kamu takut kamu akan dimakan ke titik di mana bahkan tulangmu tidak akan tersisa? Mengatakan demikian, dia berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Dia sudah bersandar di dinding, tetapi sekarang Yang Kai mendekatinya, dia tidak punya tempat untuk lari, bulu matanya yang panjang bergetar hebat saat dia berseru, apa yang kamu coba lakukan? Yang Kai menopang dirinya ke dinding dengan satu tangan sambil mengangkat dagu putih gioknya dengan yang lain, seperti iblis yang telah sepenuhnya dilepaskan, dan menatapnya dengan senyum tipis, menurutmu apa yang aku inginkan? Tanpa menunggu reaksinya, dia membungkuk dan menciumnya lagi. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada jenis kelamin yang lebih adil, melainkan langsung menembus lapisan penghalang dan mengambil apa yang dia inginkan. Ji Yao segera terengah-engah, hampir tercekik saat dia akhirnya mengerti bahwa pria tidak boleh dianggap enteng. Setelah mengalami ini untuk kedua kalinya, setidaknya penampilannya lebih baik dari sebelumnya dan dia bisa merasakan beberapa hal, tetapi juga karena inilah dia merasa lebih tak tertahankan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengaduk di dalam tubuhnya dan aliran darah di tubuhnya berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Seluruh tubuhnya memancarkan panas yang mengejutkan, seolah-olah dia akan membakar pakaiannya menjadi abu. Ketika sebuah tangan besar mencapai dadanya, Ji Yao meraih pergelangan tangan Yang Kai dan membuka matanya, menggelengkan kepalanya memohon. Yang Kai memperhatikan reaksinya, jadi melihat ini, dia hanya tersenyum dan tidak memaksanya. Setelah waktu yang lama, bibir mereka terpisah dan benang sebening kristal terhubung satu sama lain. Ji Yao menatap utas ini dengan linglung, wajahnya yang sudah merah menjadi semakin malu. Dengan gerakan pendek, dia melompat keluar dari bawah lengan Yang Kai dan bergegas menuju tangga. Berhenti, dia berbalik dan menatap tajam pada Yang Kai, tentu saja. Sangat, jangan beritahu Little Junior Sister. Setelah itu,
dia buru-buru berlari ke bawah. Kamu masih berani begitu galak? Yang Kai melihat ke arah dia menghilang dan mencibir. Tangannya dipenuhi dengan wewangian saat dia meletakkannya di hidungnya dan mengendusnya, wajahnya dipenuhi dengan nafsu. Tapi sekali lagi, dia hanya datang ke sini hari ini untuk mendapatkan beberapa teknik kultivasi dan teknik rahasia dari Ice Heart Valley, jadi bagaimana hal-hal berkembang sampai saat ini dengan Ji Yao? Memikirkan kembali semua yang baru saja terjadi, dia benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Namun, dia sudah melakukan semua yang dia bisa, jadi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Dia hanya tidak tahu apakah bertemu Ji Yao lagi akan terasa canggung. Yang mengganggu Yang Kai adalah dia sebenarnya tidak ingin dia memberitahu Su Yan. Dia mengira Ji Yao memberi makan harimau dengan tubuhnya sendiri dan pasti akan berpikir dia memiliki sesuatu padanya, tetapi dia tidak berharap dia lebih takut masalah ini terungkap daripada dia. Menggosok dagunya, Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Ji Yao hari ini. Di lantai pertama paviliun teknik kultivasi, seorang wanita paruh baya yang mengenakan gaun istana mendengar suara itu dan dengan cepat menyapa, "Bibi bela diri Ji." Ji Yao menatap lurus ke depan seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, pikirannya masih tenggelam dalam perubahan mendadak tadi. Dampak dari apa yang baru saja terjadi tidak terbayangkan, dan dia jelas tidak setenang penampilannya. Wanita itu bertanya, murid baru saja mendengar beberapa gerakan dari atas. "Apakah Bibi bela diri bertengkar dengan Tuan Istana Yang?" Ji Yao meliriknya dan mengerutkan kening, "Apakah kamu mendengar itu?" Wanita itu berkata dengan ketakutan, "Murid tidak bermaksud begitu, hanya saja, suaramu agak keras." Mata Ji Yao berkilat, "Apa yang kamu dengar?" Wanita itu menundukkan kepalanya, "Aku tidak mendengarmu dengan jelas." Ji Yao tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak, jadi dia hanya bisa mengingatkannya, "Jangan menyebar, aku baru saja berselisih dengan kakak senior." "Oh." Wanita itu mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa wajah Bibi bela diri begitu merah. Ji Yao berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, "Aku marah padanya." Wanita itu tidak curiga, tetapi mereka yang mengolah teknik kultivasi atribut es umumnya memiliki keadaan pikiran yang relatif tenang, jadi dia cukup ingin tahu tentang apa yang dibicarakan Bibi bela diri Ji dan Tuan Istana Yang, untuk membuat marah Bibi bela diri Ji, sedemikian rupa. Tuan Istana Yang itu benar-benar berlebihan, bahkan orang baik seperti Bibi bela diri Ji sebenarnya marah, jadi itu pasti salahnya. Lapisan ke-8. Tidak banyak slip batu giok, jadi Yang Kai hanya perlu menyalinnya sejenak sebelum memilahnya. Menatap 9 lapisan, dia melihat bahwa itu seharusnya mengandung rahasia lembah hati es. Lapisan ke-9 benar-benar tidak dijaga untuknya, jadi jika dia ingin masuk, dia secara alami bisa masuk dengan mudah, tetapi karena Bing Yun tidak mengizinkannya melakukannya, dia tentu saja tidak akan masuk tanpa izin. Pada akhirnya, dia hanya datang ke sini untuk mengumpulkan lebih banyak teknik kultivasi dan teknik rahasia untuk dipilih oleh murid-muridnya, jadi dia tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu mendalam. Panennya cukup bagus, tetapi dia tidak tahu bagaimana keadaan Li Jiao. Saat Yang Kai berjalan menuruni tangga, wanita itu segera melangkah maju dan membungkuk. "Kamu belum pergi." Yang Kai menatap Ji Yao, yang memunggungi dia, tertegun. Dia mengira setelah apa yang baru saja terjadi, dia akan menghindarinya, tetapi dia tidak mengira dia masih menunggu di sini. Ji Yao berbalik dan bertanya, "Mengapa saya harus pergi? Aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan." "Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu?" Mata Yang Kai melebar ketika dia memikirkan dia menargetkan pria di belakang Little Junior Sister-nya. Bukankah ini memalukan? Namun, karena masalah ini terjadi padanya, Yang Kai secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. "Sekarang setelah masalah ini selesai, saya harus kembali. Aku akan mengirimmu pergi." Yang Kai tidak menolak, tetapi dia tidak tahu apakah itu ilusi atau tidak, tetapi di sepanjang jalan, Yang Kai merasa dia sengaja menjaga jarak darinya. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia tidak menanggapi, menyebabkan Yang Kai merasa agak bosan. Dia benar-benar ingin bertanya pada Ji Yao apa yang baru saja terjadi. Mereka sudah dalam keadaan seperti itu, jadi mengapa dia masih memasang wajah dingin seolah-olah dia memiliki semacam dendam yang dalam? Mungkinkah dia marah? Memikirkan hal ini, hati Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Dia agak terlalu arogan sekarang dan sudah terlalu jauh. Tidak dapat dihindari bahwa Ji Yao akan marah. Hanya saja butuh 2 tangan untuk bertepuk tangan untuk masalah ini. Jika kamu tidak bersedia, bukankah kamu akan menolak sejak awal? Mengapa resistensi kamu begitu lemah? Yang Kai mengira dia telah menyetujui, jadi dia mendorong peruntungannya. Ini sangat canggung, dia bahkan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengannya di masa depan. Segera, mereka tiba di zona terlarang Pulau Es. Yang Kai melangkah ke Space Array dan melirik Ji Yao, hanya untuk melihatnya berdiri di sana dengan tenang dengan ekspresi tenang.
Yang Kai menghela nafas dalam hatinya dan menangkupkan tinjunya, aku harus menyusahkan junior sister Yao untuk menjaga Su Yan. Ji Yao menjawab dengan ringan, jangan khawatir, dia tidak akan menderita keluhan apapun di sini. Yang Kai mengangguk sebelum mengaktifkan Space Array dan menghilang dalam sekejap. Setelah kembali ke Istana Surga Tinggi, Yang Kai menemukan Hua Qingxi dan menyerahkan padanya barang-barang yang telah diperolehnya dari perjalanan ini, memungkinkannya untuk memasuki paviliun teknik kultivasi untuk dipilih oleh para murid. Hua Qingxi mengambilnya dan melaporkan, sebelumnya, Master Istana Li datang dan memberi saya banyak teknik kultivasi. Aku sudah berterima kasih padanya, tapi sepertinya dia ingin menanyakan sesuatu padamu. Di mana dia? Di aula diskusi. Aku akan pergi melihatnya. Mengatakan demikian, Yang Kai terbang ke langit. Di dalam aula diskusi, Li Jiao duduk tegak sementara Lu San yang menemaninya, mereka berdua berbisik dan tertawa. Tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah melintas di dekat pintu, mereka semua mengangkat kepala dan memberi hormat. Apakah saudara Li mencari saya untuk sesuatu? Karena mereka bukan lagi orang asing, setelah berbagi hidup dan mati beberapa kali, kesan Yang Kai tentang Li Jiao berangsur-angsur berubah, jadi tidak perlu bersikap sopan. Li Jiao tersenyum dan berkata, Li ini ingin Istana Naga Apiku membentuk aliansi dengan Istana Surga Tinggi saudara yang sehingga kita bisa saling membantu. Apa yang saudara yang pikirkan?